Barreskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait mengungkap kasus peredaran barang ilegal yang digelar di tempat penimbunan barang bea dan cukai. Polres Metro Depok telah memeriksa 12 saksi dalam kasus penganiayaan balita di tempat penitipan anak untuk menggali perbuatan tersangka yang merupakan pemilik daycare. Brigpol Rifki DJ Al Idrus, anggota Polresta Mamuju, berhasil meraih penghargaan bergengsi dari BKKBN sebagai Babin Kamtibmas teladan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 6 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Barreskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait menggelar pengungkapan peredaran barang ilegal di tempat penimbunan barang bea dan cukai Cikarang Utara, Jawa Barat. Barreskrim Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait mengungkap kasus peredaran barang ilegal yang digelar di tempat penimbunan barang bea dan cukai Cikarang Utara, Jawa Barat. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, didampingi oleh Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada beserta jajaran Barreskrim Polri dan stakeholder lainnya. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyebutkan, barang hasil pengungkapan tim gabungan ini bernilai 4,7 miliar rupiah. Barreskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap pakaian bekas sebanyak 1.883 bal. Dirjen Bea dan Cukai melalui Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok telah mengamankan bal pres sebanyak 3.044 bal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Cikarang telah mengamankan sebanyak 695 produk jadi. Ada karpet, handuk, dan lain-lain. 332 pak tekstil, ya, nilon, polyester, sintetik, leather, dan lain-lain. 371 alas kaki, 6.578 piece elektronik, laptop, handphone, mesin fotokopi, dan lain-lain. 5.896 piece garment, berbagai jenis pakaian jadi dan aksesori. Kementerian Perdagangan telah mengamankan kain gulungan atau TPT sebanyak 20.000 roll. TPT tersebut diduga tidak dilengkapi dokumen perizinan impor, persetujuan impor dan laporan surveyor, artinya barang itu masuk nggak jelas isinya. Serta dokumen lainnya terkait asal barang sebanyak 20.000 roll.
Dari hasil penindak tersebut, keseluruhan diperkirakan nilai barang yakni sebesar 46 miliar 188 juta 205.400 rupiah. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengimbau masyarakat untuk mendukung Polri dan Kemendak mencegah peredaran barang ilegal di masyarakat. Sama kita berkomitmen. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim ini adalah bentuk komitmen kami untuk secara tegas mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas ini untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Terkait dengan importasi masalah tekstil ini juga menjadi perhatian kami karena tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi ini juga berdampak kepada para pengusaha kecil, UMKM kita. Kedepannya, Polri dan Kementerian Perdagangan beserta stakeholder terkait akan terus melaksanakan pengungkapan barang ilegal guna menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Dari Cikarang, Jawa Barat, Jelang Baskara, Mural Almas, Polri TV. Densus 88 anti teror mengungkap sejumlah fakta baru terkait pemeriksaan terduga teroris berinisial HOK. Diketahui HOK belajar menjadi teroris setelah masuk ke grup media sosial terkait terorisme. Densus juga mengungkap bahwa tersangka pernah merakit bahan bom hingga meledak di dalam kamarnya. Densus 88 menyebut grup media sosial yang dimasuki oleh HOK berisikan orang-orang dari berbagai negara. Kabak Renmin Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan pihaknya menemukan banyak anggota yang tergabung dalam grup medsos ini. HOK diketahui belajar menjadi teroris setelah masuk ke grup media sosial terkait terorisme. Kombes Aswin mengatakan dalam grup media sosial ini HOK banyak melakukan interaksi dengan member lainnya. Saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran dan pendalaman terkait pola rekrutmen yang terjadi. Sebab menurutnya grup-grup inilah yang memicu hasrat HOK menjadi terorisme. Jadi prosesnya sangat cepat ya. Itu pengaruh dari sosial media tersebut. Yang bersangkutan bergabung dengan salah satu grup. Kemudian di grup tersebut terjadi interaksi antara tersangka dengan seseorang, ya, kemudian yang bersangkutan ditawarkan untuk ikut lagi ke grup sosial media yang lebih spesifik, gitu, yang lebih spesifik. Bahkan itu berbayar. Yang bersangkutan membayar dengan uang jajannya, kayak seperti aplikasi sosial media. Kalau mau jadi membernya berbayar, yang bersangkutan membayar, kemudian masuk ke dalam member itu. Ternyata di dalam grup tersebut. Ya, ternyata di dalam grup tersebut tersangka HOK mendapatkan banyak sekali video-video yang terkait dengan propaganda ISIS, Daulah Islamiyah, seperti video-video eksekusi, ya, video-video peperangan ISIS, kemudian video tentang baiat, dan video-video penjelasan bagaimana tindakan-tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh ISIS itu sudah sesuai dengan syariat Islam gitu. Sementara itu, Densus 88 telah memeriksa orang tua HOK usai penangkapannya di Kota Batu, Jawa Timur. Kombes Aswin mengatakan orang tua mulai curiga ketika HOK membeli bahan kimia peledak bom. Mereka sempat merasa HOK bisa ditangkap polisi atas kepemilikan bahan-bahan peledak yang telah dibeli. Pihak keluarga pun sempat meminta HOK membuang bahan-bahan kimia ini. Bahkan HOK pernah merakit bom hingga meledak di dalam kamarnya. Ledakan ini sempat membuat pihak keluarga terkejut. Namun ketika ditanya mengenai penyebab ledakan, HOK beralasan tengah bermain petasan. April, Mei, yang bersangkutan tersangka mulai melakukan pembelian barang, pembelian bahan-bahan, ya, pembelian bahan-bahan
untuk menyiapkan pembuatan bahan peledak sesuai dengan tutorial yang dia lakukan. Bahkan yang bersangkutan pernah mencoba di dalam rumahnya, ya, di dalam rumahnya memicu atau membakar, kemudian terjadi ledakan. Ini ditanya oleh keluarganya, apa itu? Dia bilang bahwa dia sedang main petasan di dalam kamar waktu itu, seperti itu, ya. Kombes Aswin menjelaskan orang tua pelaku kini telah dipulangkan setelah dipastikan tidak berkaitan dengan kelompok teroris. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Polres Metro Depok telah memeriksa 12 saksi dalam kasus penganiayaan balita di tempat penitipan anak untuk menggali perbuatan tersangka Meita Irianti yang merupakan pemilik daycare. Dari saksi-saksi yang diperiksa, 6 diantaranya merupakan guru yang bekerja di tempat penitipan anak tersebut. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana menyatakan telah memeriksa 6 guru dalam kasus penganiayaan anak di daycare Wensen School. Namun saat dilakukan pemeriksaan kepada 6 guru ini, mereka mengaku tidak melihat tersangka menganiaya korban, melainkan melihat aksi kejam itu dari rekaman CCTV. Kapolres menambahkan hingga hari ini tersangka masih dalam pembantaran di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Kondisi kehamilannya membuat tersangka mengeluhkan sejumlah kondisi tidak sehat. Sebelumnya, Polres Metro Depok telah menetapkan Meita sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak setelah gelar perkara. Ia dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kalau untuk sejarah ini sudah ada 12 orang saksi. Sampai saat ini saksi masih berjalan pemeriksaan. Saksi dari guru yang pernah berada di Western School ini. Itu nanti kita akan cek apakah ada yang melakukan kejadian itu atau mungkin ada korban lagi atau mungkin bagaimana kebiasaan dari pelaku sehari-harinya sampai sekarang. Akan bicara masalah pendampingan pada soal daycare itu ya. Dan dijelaskan juga sama pemerintah bahwa nanti akan ada pendampingan secara khusus dan akan didalami secara psikologis dari korban. Sementara itu, tersangka kasus penganiayaan balita berusia 2 tahun dan 8 bulan Meita Irianti alias Tata dibantarkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Haryanto mengatakan, tersangka Tata masih dirawat usai mengalami drop ketika ditahan polisi dalam kondisi hamil. Makanya si MI ini yang pertama hari Sabtu malam datang ke sini, kemudian kita obati, kita perbolehkan pulang atau kembali ke tahanan penyidik. Tapi kemarin siang Minggu ini yang bersangkutan mengeluh lagi tentang karena beliaunya sedang hamil usia 15 minggu. Biasa pusing, kemudian mual, kemudian sakit kepala. Itu namanya emesis gravidarum. Nah, sekarang sedang kita rawat untuk memperbaiki kondisinya sehingga proses penyidikan pemberkasan bisa cepat dilaksanakan. Nanti dokter obstinnya atau dokter obstetrik ginekologinya yang akan menentukan apakah yang bersangkutan kondisinya sudah layak untuk dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya kita bisa saat pemeriksaan itu kita dampingi oleh dokter maupun staf kesehatan untuk menjamin bahwa pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan dengan baik. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Dirtres Narkoba Polda Jambi menggelar konferensi pers mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 463,3 gram serta memusnahkan 4 kg sabu dan 19.000 butir lebih pil ekstasi. Buat rekan-rekan media bahwa kami Wadires Narkoba Polda Jambi AKBP Andi M. Iksan menyampaikan bahwa barang bukti yang diamankan yakni narkoba jenis sabu seberat 463,3 gram dengan tersangka berinisial M, warga Singkut, Kabupaten Sarolangun.
Pelaku berhasil diamankan di Tres Narkoba Polda Jambi di depan SPBU Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui sudah 2 kali melakukan transaksi narkoba. Kasus ini merupakan jaringan internasional yang akan dikirimkan ke Palembang dengan tersangka 2 orang yang berhasil diamankan. Dan atas perbuatannya pelaku dikenakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, di Tres Narkoba juga langsung melaksanakan pemusnahan barang bukti yang langsung disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, tersangka, penasehat hukum, dan Balai POM. Pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2024 berawal ada informasi bahwa akan ada yang akan melintas di daerah kami yang diduga membawa narkotika. Oleh kami belum tahu narkotika jenis apa. Kemudian setelah diikuti, ditelusuri, diketahui bahwa kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda 4 jenis Honda Accord. Honda Accord, nanti kami akan tampilkan gambarnya. Setelah diikuti, kemudian diamankan yang bersangkutan, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukanlah dalam mobil tersebut ada sebanyak 4 bungkusan atau 4 kilo sabu, kemudian ekstasi. Setelah dilaksanakan penghitungan kurang lebih hampir 2.000 atau tepatnya, mohon maaf, hampir 20.000 atau tepatnya 19.873 butir. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan menangkap 3 orang pemuda asal Lampung karena kedapatan menjadi otak di balik hilangnya belasan motor di kos mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura serta 14 TKP berbeda lainnya di Bangkalan. Ketiga pelaku berhasil diamankan di sebuah kos di wilayah Kuanyar, Bangkalan usai menerima laporan dari masyarakat. Ketiga pelaku berinisial FI, A, dan SE merupakan warga Kabupaten Lampung Timur dan mengaku diundang oleh 4 orang warga Kuanyar, Bangkalan yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya menjelaskan jika ketiga komplotan ini diundang ke daerah Bangkalan untuk melakukan curanmor karena Bangkalan dianggap wilayah paling mudah untuk melakukan aksi pencurian. Ketiga spesialis maling motor ini diketahui telah beraksi di 14 TKP berbeda di Kabupaten Bangkalan. Dan hingga kini Polres Bangkalan masih memburu 4 DPO yang sengaja mengundang ketiga spesialis pelaku curanmor tersebut. Keempat DPO ini juga diduga menjadi otak di balik maraknya kasus maling motor yang ada di Bangkalan. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 6 unit kendaraan bermotor, sedangkan 8 unit lainnya masih dalam pengejaran. Polres Cianjur mengamankan 8 orang yang positif mengonsumsi narkoba dan obat terlarang dalam razia di sejumlah tempat hiburan malam di Cianjur, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.